Perkenalkan, nama saya Prilihani Jovan Kabaulu dengan NIM G00230022 dari kelompok SGD B8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistema neuron, arteri, dan vena. Oke, jadi di slide yang pertama ini adalah struktur dari neuron. Jadi sebenarnya secara umum itu struktur neuron itu terbagi menjadi badan sel atau soma, ini namanya, dan juga akson. Nah, kalau soma ini sebagai pusat pemantik rangsangan. Nah, kalau misalkan akson itu dia sebagai penghubung, kayak penyambung atau kabel gitu. Jadi penyambung rangsangan dari badan sel menuju ke terminal akson. Nah, dari terminal akson ini akan disalurkan lagi ke neuron berikutnya atau ke organ yang dituju. Nah, oke, jadi jadi nervous system itu terdiri dari dua tipe. Jadi yang pertama itu central nervous system dan yang kedua itu peripheral nervous system. Nah, kalau dari gambar, jadi central nervous system itu terbagi lagi jadi ada yang otak sama medula spinalis. Nah, kalau di gambar tuh yang warna pink. Terus kalau peripheral nervous system itu yang warna-warna kuning. Nah, ini selanjutnya ada peripheral nervous system. Jadi sebenarnya kumpulan dari badan sel atau kumpulan dari soma itu kumpulan dari soma yang ada di central nervous system. Jadi adanya di otak sama di medula spinalis itu disebutnya nukleus. Nah, dia kan nanti kayak ngejulur-julur gitu kan ke perifer. Nah, itu namanya traktus. Jadi traktus itu kumpulan akson di central nervous. Nah, terus ketika dia sampai nih di perifer, nah dia itu akan berkumpul lagi nih somanya. Nah, itu disebutnya ganglion. Jadi ganglion kan kumpulan soma tapi di perifer. Terus ganglion itu akan keluar menjadi nervus gitu. Nah, disebutnya nervus. Nah, kalau plexus itu anyaman dari nervusnya. Nah, selanjutnya itu jadi satu nervus itu bisa membawa dua cara sekaligus. Jadi bisa yang menggerakkan sama yang merasakan. Nah, kalau menggerakkan itu namanya efferent atau motorik. Kalau merasakan itu namanya afferent atau sensorik. Nah, afferent itu terbagi lagi jadi dua, ada yang viserosensor sama somatosensor. Nah, kalau visero itu dia ngedeteksi sinyal rasa sakit dari organ bagian dalam atau kan namanya visera kan. Nah, kalau somato itu mendeteksi sinyal rasa sakit itu dari selain organ yang di organ dalam kita. Nah, kalau somato ini dibagi jadi dua, ada yang general sama spesial. Nah, selanjutnya itu ada efferent. Karena efferent kan motorik gitu kan, menggerakkan. Nah, menggerakkan itu ada yang volunteer sama involunteer. Kalau misalkan dia volunteer, dia itu namanya somatik. Nah, kalau yang involunteer itu namanya viseromotor. Nah, viseromotor ini ada yang simpatis sama parasimpatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem arteri ya. Jadi arteri itu kan yang kita tahu dia tuh aliran darahnya itu keluar atau menjauhi jantung gitu. Nah, aliran darah yang keluar atau menjauhi jantung ini melalui pembuluh darah besar yang kita sebut atau yang namanya itu aorta. Nah, aorta ini ada yang naik, ada yang turun, ada yang lurus. Nah, jadi kalau yang naik itu namanya aorta ascendens. Terus kalau yang lurus itu namanya arcus ascendens, dan yang turun itu namanya aorta descendens. Nah, kalau aorta ascendens ini dia itu tidak beranastomosis. Nah, jadi ya namanya jadinya N arteri gitulah. Nah, kalau arcus aorta itu muncul 3 cabang gitu. Ada truncus brachiocephalica. Nah, ini nanti akan bercabang lagi jadi
arteri yang subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Nah, kalau yang arteri subclavia dextra itu akan bercabang menjadi arteri yang menvaskularasi ekstremitas atas atau ekstremitas atas bagian dextra ya. Nah, sedangkan arteri carotis communis dextra itu bercabang jadi ada carotis interna dan eksterna. Nah, kalau eksterna itu menvaskularasinya bagian wajah dan leher. Oke, selanjutnya itu ada aorta descendens. Jadi aorta descendens itu terdiri dari dua, ada yang pars thoracika sama pars abominalis. Nah, kalau pars yang thoracika ini letaknya lebih superior dari diafragma, kalau yang abominalis itu lebih inferior dari diafragma. Oke, jadi dari arteri kita masuk ke vena. Jadi vena ini kebalikan dari arteri, dia itu pembuluh darahnya membawa darah mendekati ke jantung. Nah, kalau vena ini akhirnya itu akan bermuara di atrium dextra. Nah, kecuali vena pulmonalis, dia itu nggak bermuara di atrium dextra. Nah, vena-vena itu langsung bermuara ke atrium dextra itu adalah vena cava superior sama vena cava inferior. Nah, jadi vena brachiocephalica itu untuk mendrainase daerah skeleton trunci, kepala, otak sama ekstremitas atas. Nah, jadi vena zygos ini vena yang mendrainase dari vena-vena intercosta sinistra. Nah, vena zygos ini dia akan menyilang ke arah dextra, terus membentuk dua percabangan. Dua percabangan ini disebut hemiazygos aksesoria dan juga vena hemiazygos. Nah, selanjutnya itu vena cava inferior. Jadi vena cava inferior itu akan mendrainase darah di bagian organ viscera dan ekstremitas inferior. Nah, jadi VCI atau vena cava inferior ini adalah muara dari sepasang vena-vena ilica communis ya, yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Nah, jadi perlu diingat sebelum masuk ke dalam atrium sinistra, jadi vena cava inferior atau VCI ini akan menerima semua darah dari organ dalam, dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta. Sistem vena porta hepatis. Habis itu dialirkan ke VCI. Itulah penjelasan mengenai sistema neuron, arteri, dan vena. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.